wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Anis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita belajar IPS bersama Bu Anis. Nah, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Bu Anis minta tolong, silahkan Zania pimpin doa. Selesai. Oke, terima kasih Zania. Biar lebih semangat, yuk sama-sama kita tepuk semangat. Bisa? Bisa ya? Yuk, tepuk semangat. Ha. Cheese door. Oke, terima kasih. Nah, sekarang lihat kanan dan kirinya siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, coba Dodi lihat teman-temannya sebagai ketua kelas siapa yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu Anis mau tanya nih, siapa yang di rumahnya pernah menonton film Dora? Ada yang pernah nonton? Ada. Susi, film Dora tuh ngapain ya? Oh iya, betul. Dia menjelajahi suatu tempat. Nah, cara dia menjelajahi suatu tempatnya, dia menggunakan apa? Ya, dia minta tolong pada peta. Oh, peta. Kalian tahu nggak sih peta itu apa? Apa peta? Ada yang bilang peta itu jalanan, ya gambar jalanan, terus gambar wilayah. Ya, nanti ya hari ini kita akan belajar tentang mengenal peta dan macam-macam bentuk peta. Nah, sekarang kalian tahu tidak apa sih itu peta? Nah, kita simak bareng-bareng. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Ya, apa yang digambar, Bu? Nah, yang digambar itu wilayah yang ada di dunia ini ataupun wilayah-wilayah tertentu, ya. Gambarnya di mana? Adanya di bidang datar. Bidang datar itu apa sih, Bu? Ada di kertas, ya. Bidang datar kertas. Pernahkah kamu melihat atlas? Nah, itu di atlas itu dalamnya banyak peta-peta antar wilayah dan negara, ya. Itu salah satu contohnya. Tentunya dia dengan skala tertentu, ya. Skala yang lebih kecil dari kenyataannya, ya. Seperti itu. Nah, Ibu akan mengasih contoh. Ini adalah peta dunia. Nah, peta seluruh dunia yang kalian ketahui di seluruh dunia ini ada banyak negara ya tentunya ya. Kita lihat di sini ada wilayah Indonesia, terus ada wilayah Cina, dan di atasnya lagi ada Rusia. Di bawah Indonesia tuh di ujung sini ada Australia. Nah, di ujung sana ada Kanada, ya kan? Banyak ya. Kalian bisa ketahui bentuk seperti ini namanya peta. Berdasarkan kegunaannya, peta dibedakan menjadi dua. Ya, yang pertama peta umum, yang kedua peta khusus atau biasa disebut tematik. Ya, kita lihat penjelasan di samping ini. Peta umum adalah peta yang biasa disebut dengan peta topografi. Ya, peta umum ini peta yang menggambarkan keadaan umum dari suatu wilayah. Ya, keadaan umum itu digambarkan meliputi objek atau penampakan alam dan penampakan alam buatan. Ya, di sini ada contohnya objek alam. Ya, apa sih objek alam? Nah, contohnya ada sungai, ada gunung, ya, ada dataran rendah dan dataran tinggi, serta ada laut. Ya, ditampakkan tuh di peta. Nah, terus objek buatan. Nah, misalnya kayak kota, terus jalan dan rel kereta api. Nah,
peta Indonesia, negara kita nih, yang sering dipajang di dinding-dinding sekolah, ya kan, di kelas-kelas, bahkan ada juga di kantor ruang guru, ya kan. Nah, itu termasuk peta umum. Ya, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang pernah melihat peta? Siapa? Angkat tangan. Iya, pinter. Semuanya rata-rata pernah lihat. Di mana? Di kelasnya masing-masing. Pinter. Sekarang Ibu mau nanya, peta apa yang kalian lihat? Peta Indonesia pastinya ya, karena kita negara Indonesia. Oke. Nah, Ibu akan kasih contoh gambar di sini, peta Indonesia. Ya. Dua, ada namanya peta khusus. Apa sih peta khusus itu? Kita lihat di sini. Peta khusus merupakan peta yang menggambarkan data-data tertentu di suatu wilayah. Ya, peta khusus juga biasa kita sebut dengan peta tematik. Ya, contohnya ada peta persebaran fauna di Indonesia, ada peta hasil tambang di Indonesia, dan ada juga peta cuaca di Indonesia. Nah, kita lihat sini, gambar ini adalah contoh peta persebaran fauna di Indonesia. Siapa yang tahu fauna itu apa? Hewan. Pinter. Pernahkah kalian ke kebun binatang? Pernah tentunya ya. Di kebun binatang banyak apa? Hewan. Iya. Nah, hewan-hewan tersebut berasal dari wilayah atau daerah tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di kebun binatang ada tidak orang hutan? Iya, ada. Dia itu berasal dari Kalimantan. Kita lihat di situ yang gambar orang hutan. Itu adalah peta wilayah Kalimantan. Ya. Selanjutnya ada badak bercula satu tuh ya, kita lihat di situ adanya di mana? Di badak bercula satu adanya di mana? Iya, pintar, di ujung kulon. Selanjutnya ada komodo. Yang kayak besar itu ya, kayak komodo tuh ya, berasal dari mana? Nusa Tenggara Timur. Nah, beruang madu, ayo yang mana beruang madu? Pintar, yang paling pojok situ ya. Iya, beruang madu berasal dari Bengkulu. Iya, pintar. Selanjutnya ada peta hasil tambang di Indonesia. Ya, peta hasil tambang di Indonesia ini ada keterangannya. Agar kalian paham, kita lihat dulu nih keterangannya. Ya, di keterangan tersebut ada simbol-simbol tertentu. Contoh tuh, simbol garis strip, ya, strip di atas 2, di bawah 2, tapi warnanya hijau. Ya, itu menandakan bahwa adanya aluminium. Terus ada simbol segitiga tapi lingkaran-lingkaran ya, lingkaran-lingkaran warna hitam ya, bisa lihat di gambar, itu namanya biji besi ya. Ada juga simbol segitiga juga tapi warnanya merah tuh, namanya granit. Nah, yang paling kita kenal tuh minyak bumi. Minyak bumi gambarnya apa? Gambarnya kayak atap rumah tapi ada corongnya ya, itu menandakan minyak bumi. Kita lihat minyak bumi ada di daerah mana saja. Kita lihat itu yang gambarnya itu ya, ada di daerah banyak sekali ya tuh minyak bumi, kalian bisa lihat. Nah, next ada contoh peta cuaca di Indonesia. Nah, ini peta cuaca ini biasanya digunakan untuk perkiraan musim yang ada di Indonesia. Nah, perkiraan musim di Indonesia ada berapa musim sih? Ada dua. Ada musim kemarau dan musim hujan ya. Nah, di sini biasanya nih kalau musim kemarau dimulai dari bulan Maret ya, Maret sampai Agustus, selama 6 bulan tuh kemarau. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, sini bisa dilihat ya. Terus kalau seandainya musim hujan mulai dari kapan? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah, Bu, bagaimana nih kalau seandainya nanti hujan, terus nanti panas lagi, hujan lagi, panas lagi? Itu campuran ya, itu disebutnya musim pancaroba. Oke, seperti sekarang. Sekarang bulan apa? Bulan November.
Biasanya Bu kalau bulan November hujan terus-terusan. Nah, tapi sekarang masih ada panas ya. Terkadang hujannya jarang-jarang. Nah, ini bisa kita sebut musim pancaroba. Ya, seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita kali ini telah selesai mengenai kita mengenal peta dan jenis-jenis peta berdasarkan kegunaannya. Kalian boleh belajar lagi di rumah ya, untuk belajar di rumah tentang peta. Nah, tugasnya ya silahkan kalian bikin peta wilayah Indonesia atau wilayah lain ya. Petanya boleh diwarnai sebagus mungkin. Pekan depan dikumpulkan ke ibu. Oke. Mari sama-sama kita berdoa. Ayo silahkan Nova pimpin doa. Selesai. Terima kasih Nova. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.